Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Kita ketahui bersama di dalam Alkitab ada peristiwa kubur terbelah dan orang-orang bangkit dari antara orang mati. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah yang pertama, apakah orang-orang di dalam kubur itu bangkit pada saat kematian Yesus Kristus atau pada saat kebangkitannya? Yang kedua, lalu siapakah mereka yang dibangkitkan itu? Dan yang ketiga, apakah tujuan mereka bangkit? Puji Tuhan. Dan untuk jawaban dari pertanyaan apakah orang-orang di dalam kubur itu bangkit pada saat kematian Yesus atau pada saat kebangkitannya? Jawabannya kita akan baca di dalam Matius pasal 27 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan berkata, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang." Puji Tuhan. Jadi jawabannya adalah sesudah Yesus bangkit. Alkitab menjelaskan mereka pun keluar dari kubur. Bahkan sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus sudah lebih dahulu mengatakan bahwa anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi artinya gempa yang terjadi itu lalu banyak kubur yang terbuka pada saat Yesus bangkit. Saat itu juga ada banyak orang-orang kudus yang sudah mati bangkit dan keluar dari kubur. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah mereka-mereka yang dibangkitkan itu? Dan jawabannya adalah orang-orang kudus yang sudah mati lebih dulu di zaman perjanjian lama atau zaman sebelum di zaman Yesus. Hosea pasal 13 ayat 14 firman Tuhan berkata, "Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati, akan kutebus mereka daripada maut." Dan dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-8, itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Artinya begini, justru kebangkitan orang-orang kudus ini telah menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Dan saat itu juga gempalah peristiwa tersebut, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dan kebangkitan orang-orang kudus. Sebab mereka bersaksi, Matius pasal 27 ayat 53. Firman Tuhan berkata, "Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang." Dan saat itu mereka-mereka semua terkejut. Dan siapakah mereka-mereka yang terkejut itu? Yaitu pengawal-pengawal Roma, imam-imam, bahkan para tua-tua Israel yang terlibat dalam pembunuhan kepada Yesus. Dan mereka-mereka pun terkejut sebab apa yang Yesus sampaikan memang benar-benar terjadi. Kemudian kita akan baca di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dusta Mahkamah Agama ayat 11. "Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua,
Mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Puji Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agama? Alkitab tulis mereka bayar orang-orang untuk bersaksi palsu dan bikin laporan yang palsu. Jadi kesimpulannya, yang pertama, orang-orang kudus itu bangkit dari kubur sesudah Yesus bangkit. Yang kedua, yang dibangkitkan itu adalah orang-orang kudus. Dan yang ketiga, tujuan mereka itu dibangkitkan yaitu untuk menjadi saksi dari Yesus. Lalu bentuk dan rupa bagaimana orang-orang kudus itu dibangkitkan? Apakah rupa mereka seperti zombie atau mengerikan? Ikuti terus channel YouTube saya, Pendeta Jimmy Manopo. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.